Ngabung Bang itu pas malam 14 bulan purnama gitu. Kenapa sih harus pakai bunga gitu kan? Dan para istilahnya para gaib atau para leluhur kita khususnya lanjut ya. Itu Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Insun, ketemu lagi dengan saya biasa di channel Junjun Rasa Ibra. Insya Allah channel yang menginspirasi, penuh hikmah, dan yang utama bisa menghibur sahabat Insun semua. Dan alhamdulillah juga semoga sahabat Insun di rumah selalu dalam kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam rahmat dan lindungan Rabbul Alamin, dan yang utama dilimpahkan rezeki yang barokah. amin. Dan pada kesempatan ini saya berada di suatu tempat yang mungkin sahabat Insun sebagian udah nggak asing lagi. Saya ini berada tetap masih kita di Gunung Mandalawangi, dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbincang-bincang sesuatu hal yang mungkin bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, tapi bukan juga untuk mengarahkan ke arah istilahnya subjek atau ceritanya ini hanya pengalaman pribadi, tapi di sini insya Allah mengandung hikmah. Dan tidak lupa juga supaya kita sudah dalam kebenaran kita bacakan dulu salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saya di bareng ini masih sama Teteh Amu. Teteh kemana Mang? Alhamdulillah. Kita ini saya dibarengi sama Teteh Amu yang mungkin sahabat ini sebagian udah nggak asing lagi juga. Ada di beberapa video tentang kisah-kisah spiritual Teteh yang mungkin tadi kata saya juga bisa mengedukasi atau jadi pembelajaran untuk kita supaya lebih banyak intinya mendekatkan diri pada Rabbul Alamin. Dan saya juga sekarang akan tanya ke Teteh Amu juga. Teteh itu cerita sekarang Teteh ceritakan tentang hal apa nih yang akan Teteh ceritakan ke sahabat Insun di rumah? Cerita tentang hal apa yang akan Teteh ceritakan? Ya, tentang spiritual Teteh apa nih yang akan diceritakan oleh Teteh ke sahabat Insun? Mungkin gini ya, sebelumnya saya mohon maaf nih ya, buat teman-teman sahabat Insun ya di rumah. Jika memang ada yang nggak sepaham dengan apa yang saya ceritakan, ya silahkan. Ada yang mungkin setuju juga, mungkin atau pernah mengalami gitu, hal yang serupa juga gitu. Iya. Ini kan ceritanya udah lama juga sih ya, udah hampir sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi karena emang waktu itu saya sendiri lagi sangat-sangat bukan mendalami ya, tapi mungkin lagi belajar. Itu lagi masa-masa belajar tentang spiritual ya, terutamanya kan tentang meditasi itu. Jadi emang setiap kali ada bulan purnama itu bukan ritual ya, tapi lebih ke saya membersihkan diri. Oh, di malam 14 ya, itu. Malam 14 bulan purnama ya. Itu karena mungkin kalau baca sejarah dulu juga itu bulan purnama itu kenapa sih maksudnya kenapa bulan tuh penuh pas di tanggal itu? Oh, bersih gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya terang sekali sahabat kalau biasa kan malam 14 itu. Terus jadi saya intinya bukan ngikutin ya, kan lagi belajar tuh ya tentang budaya kita dari dulu ya. Kalau zaman baheula gitu ya. Itu kan ada cerita apa sih maksudnya ngabung bang ya. Oh, seperti yang ngabung bang. Ngabung bang itu pas malam 14 bulan purnama gitu. Lalu? Ya saya sendiri juga nggak tahu sih ya. Itu cerita ngabung bang itu? Apa itu cerita ngabung bang itu? Saya cuman ikutin aja gitu ya. Ikutin aja dari orang dulu gitu. Gitu. Karena di situ ada rasa kenyamanan tersendiri ya, kenyamanan, ketenangan gitu ya. Saya di dalam pencarian tentang spiritual itu gitu kan. Nah, jadi arti ngabung bang sendiri itu apa ya? Mungkin di situ kita lebih ke tapakur, ya dalam arti meditasi, ya samalah mungkin ya, itu cuma beda penyebutan aja. Di pas malam 14 itu. Nah pas malam 14 itu kan ya mungkin sekitar pukul antara 12:30 sampai jam 1-an ya.
malam gitu, tengah Iya, malam. malam. Oh iya iya. Nah, saya apa ya di situ ngerasa ada, bukan apa ya, mungkin kayak ada semacam perintah dari dalam gitu ya. Itu bisikan atau gimana teh? Ya mungkin bisa dibilang mungkin Bisikan seperti itu ya. gitu, ya. Ada Di ada hati nurani kita atau namanya gimana? bahasa, tapi tidak ada Wujud. wujudnya gitu kan. Jadi intinya lebih ke ada dorongan, mungkinnya dorongan dari dalam itu. Orang dari dalam diri kita. Ya gitu. untuk saya mandi waktu itu, dengan niat ya emang untuk membersihkan, ya udah jasmani udah jelas ya dengan mandi kita ngebersihin jasmani. Tapi hakikatnya kita ngebersihin dalam juga, dalam artinya kita, rohani, gitu, ya. rohani kita. Rohani. Nah, ya bayangin ya jam segitu mandi ya lumayan lah, apalagi kan di daerah sini emang. Maaf itu teh mandinya kita di luar Ngabung itu atau emang mandinya di enggak, kan di rumah posisinya aja? saya lagi di rumah. Oh di rumah ya, aja. Lagi di oh rumah. di rumah maksudnya Sabar Insun teteh melaksanakan dari ritual mandi Ngabung Bang itu. Ya. Nah, lalu saya kan kebetulan emang saya suka nanam bunga-bunga gitu ya di depan rumah. Saya ambil beberapa bunga waktu itu. Nah, saya pakai mandi tuh. Ya, karena apa ya? Nggak tahu sih, saya juga maksudnya nggak disuruh untuk begitu, tapi sayanya mau gitu. Maksudnya gitu. Itu dari dorongan dari dalam itu teh. Gitu. Jadi gitu. Kenapa sih harus pakai bunga? Gitu kan. Jadi air bunga kan emang simbolnya wangi gitu. ya. Iya, wangi. Ya. Dalam artian wangi ya apa ya? Orang yang dekat sama kita supaya senang atau gimana? Enggak, jadi gimana ya? Enggak seperti itu sih intinya. Jadi lebih ke mana tuh? Ngebersihin diri ya, gitu ngebersihin diri kita, rohani kita. Jasmani sekaligus rohani juga ya. Gitu. Nah, mandi tuh ya ceritanya sekitar jam 12:30 ya kalau nggak salah. Saya lupa ingat soalnya udah lama itu. Udah lama 12:30. Nah, selesai mandi, saya kok ngerasa kayak adem, tenang. Emang posisinya waktu itu di rumah. Dan saya kan nggak keluar ya waktu itu teh. Cuma di rumah aja. Oh, di rumah aja teteh mah berdiam gitu. Iya, di rumah. Nggak pernah keluar lihat bulan atau gimana sebelum mandi atau emang langsung mandi dulu gitu? Ya bukan nggak pernah lihat bulan, kita kan waktu itu teteh mau mandi. Ya kan saya keluar dulu sebelum mandi. Oh, sebelum mandi. Sebelum mandi kan saya keluar dulu ngambil bunga-bunga bulan dulu. Ya iya. Lihat bulan. Ya kan emang kelihatan bulannya waktu itu kan terang ya pas penuh gitu. Lalu? Nah, setelah itu saya mandi. Nah, udah mandi langsung saya ke ya istilahnya ke kamar ya. Kamar maksudnya bukan kamar, lebih ke tempat khusus saya kalau misalkan meditasi gitu. Mungkin kalau di Hindu sendiri ya, kalau di Bali mungkin itu disebut ashram ya. Mungkin kalau di Islam sendiri bermusola lah gitu. Mungkin mau kamu kesal lebih ke condong teteh raudhah sahabatnya tempat apapun ya. Kalau misalkan di apa namanya di Sunda sendiri itu disebut goa ya. Jadi goa tempat kita menyepi gitu, dalam artian menyepi ya, bertapakur. Ya istilahnya menyendiri. Itu ada total teteh sendiri atau bukan sama suami enggak, atau teteh sendiri itu melaksanakan ritual waktu itu saya emang posisinya sendiri. Oh, sendiri. Suami waktu itu lagi nggak ada ya. Iya. Lagi nggak di rumah gitu. Nah, terus masuklah gitu ya, saya ke dalam gitu. Ke dalam tempat teteh itu. Karena emang saya sendiri meyakini itu seperti ini. Kita ngebuat tempat sendiri di dalam rumah, dalam artian tempat suci ya, karena emang kalau di spiritual sendiri itu kan apa sih yang dibilang transit pointnya. Jadi tempat kita berinteraksi dengan istilahnya para gaib atau para leluhur kita khususnya gitu ya. Itu memang kita harus nyediain tempat khusus gitu di rumah. Itu keyakinan saya ya, maksudnya gitu. Jadi untuk apa ya, supaya nggak ganggu orang hilir mudik kayak dalam rumah gitu. Jadi di sini tempat suci ya, yang dibilang tempat suci saya sendiri sebetulnya. Biarpun orang mensucikan itu oleh kita ya gitu. Iya, meskipun orang bilang juga mungkin tempat biasa, apa juga gitu. Nah, masuklah gitu ya. Saya bilang ke kamar itu. Ke kamar ya. Ya posisi saya udah bersih ya, udah mandi gitu. Nah, saya coba di situ buat mengheningkan ya, hening gitu ya. Pokoknya diam dari segala aktivitas fisik ataupun pikiran, benar-benar full diam aja gitu ya, karena diam aja.
istilahnya Dalam diam itu diam, apakah diamnya posisi gimana? ya duduk, Maaf, duduk. 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 Apakah ada baca-baca atau emang diam aja Nggak ada. kita menengah atau gimana? Jadi gimana? Enggak sih, enggak ada baca-baca, Nggak cuman ada baca-baca, cuma berdiam. diam aja. Mungkin awalnya saya cuman menghaturkan sembah bakti ya, menghaturkan Nah, sembah maksud bakti. saya itu ada bahasa-bahasa nggak yang tadi kata Tapi Teteh? bahasanya nggak dibahasakan, maksudnya nggak diucapkan gitu, tapi hanya dari Dalam hati hati, aja. oh, Ya. dari hati. Oh, gitu. Ya hanya dari hati aja, cuman bilang apa? Sembah bakti gitu. Ya sembah hatur bakti, ya. ya misalnya kepada para leluhur kita, kepada alam semesta, ya khususnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Iya. Gitu. Nah, dek saya itu berapa menit ya? Sekitar 15-20 menit. Kita mengheningkan cipta Iya. itu. Oh, Jadi, iya. Emang kan pikiran tuh datang ya, ketika kita meditasi itu pikiran keluar masuk gitu ya. Iya. Tapi saya nggak mau apa istilahnya terjebak di dalam pikiran itu. Dalam ilusi pikiran itu Ya, gitu. ketika ada misalkan ada energi negatif ya apa nyamperin gitu ya. Kan kerasa tuh kena tubuh. Jadi langsung kerasanya gitu sama Teteh gimana? Ada kalau getaran gitu ya. Oh, getaran negatif itu. Ada getaran yang buat kita tuh jadi nggak enak gitu. Oh, nggak nyaman Ya, gitu ya. Gelisah aja gitu ya. Oh. Tapi saya coba tetap relax gitu ya, harus relax. Iya. Apa supaya benar-benar ibaratnya kena gitu. Kalau misalkan sasarannya gitu ya. Iya. Kalau kita nembak tuh kena sasaran gitu. Nah, dalam meditasi itu Maaf, itu apa benar-benar yang Teteh tembak atau yang Teteh sasar itu dalam meditasi itu? ya itu hening. Oh, Hening, gitu. jadi tidak ada apa ya namanya semacam pikiran yang melayang atau misalkan kadang kan suka ada pikiran yang datang. Kita lagi mikirin apa, datang lagi pikiran terus gitu ya, masuk keluar masuk gitu. Iya. Nah, udah benar-benar full di situ, tenang, udah nyaman, udah relax gitu kan. Nah, tiba-tiba ada kayak muncul apa ya? Sebuah bola ya, bukan bulat gitu ya. Bulat. Tapi bercahaya. Nah, saya pikir ini kayak bulan purnama gitu, saya pikir jadi gitu. itu di depan Teteh itu munculnya gitu. Iya, seolah-olah kayak Seolah di depan posisinya kita, tuh Teh. kayak saya Di tuh depan kita. iya, bola itu apa bola? Si bulan itu kayak bulan yang tadi saya lihat di luar itu kok muncul di dalam apa istilahnya di depan mata kita. Iya, Oh, di depan kayak mata kita. posisinya tuh ya kayak kita tuh kayak saya tuh lagi ada di depan bulan itu gitu. Oh. Deket lah gitu Iya, posisinya gitu Jadi kan. dekat sahabat Insun, terus seolah bulan itu ada di hadapan Teteh gitu. Lalu Saya juga berpikir gini ya, ini apa gitu ya. Saya mungkin apa karena dari pikiran saya sendiri, saya coba situ tarik napas, buang napas, terus ya berulang kali. Tapi tetap itu sih gambaran bulan itu nggak mau pecah, nggak mau Ya. hilang gitu. biasanya. Oh, biasanya jadi masih tetap aja ada di situ di depan Teteh gitu. iya. Jadi biasanya kan kalau misalkan saya lagi meditasi itu ada muncul apa sesuatu ya, gambaran atau misalkan taruhlah misalkan sesosok makhluk ya, misalkan gitu ya. Yang mengganggu ketika saya meditasi itu saya coba buat apa tadi tuh mengamati apa sih yang datang itu gitu ya. Tanpa istilahnya kita ikut campur di dalamnya gitu. Jadi cuman lihat dan menyaksikan dan mengamati. Nyimak aja gitu. Udah dengan tarikan napas, buang napas, tarik napas itu udah buyar biasanya kalau gitu. Tapi ini enggak. Oh, ini mah enggak, masih tetap standby dia di depan kita gitu. Jadi itu bulan tuh nggak mau hilang, terus aja gitu ya ada di depan. Ini saya bilang apa ini maksudnya gitu ya. Kok tiba-tiba muncul bulan di depan saya gitu kan. Saya pikir apakah saya itu lagi berhalusinasi ya atau menciptakan imajinasi sendiri. Tapi saya ngerasa enggak. Enggak gitu. Saya masih istilahnya masih normal ya. Yang penting bisa ngebedain mana yang aduh ini kenapa ya? Oh, katanya jadi batu-batu juga. Mungkin tadi kata ada energi nih yang lagi menutup ke Teteh, mendekati Teteh. Tarik napas dulu tuh Teteh, maaf. Supaya lebih relax gitu. Jadi geli getek ya mungkin sahabat Insun itu. Menceritakannya, moga dengan izin Allah bisa lanjut Teteh. Tenangan dulu Teteh. Iya. Enggak, ini kayak kering aja gitu. Oh, tadi harus minum Teteh. Oh, sahabat Insun, kayak saya ambilkan dulu minum untuk Teteh. Ya. Tetehnya kering nih menceritakannya bulan ini. Ya. Sahabat sahabat Insun itu ya.
minum dulu tehnya supaya lebih enak ya, ini tenggorokannya dan bicaranya ya, supaya bisa lanjut ya. Tenangin dulu teh. Oke, sip. Iya. Ya, terus gimana tuh lanjutnya? Itu nggak ada itu. Ya si bulan masih tetap ada itu. Ya saya pikir ini imajinasi atau halusinasi saya gitu kan. Tapi saya ngerasa karena yang datang pada waktu itu posisi saya ya, bukan lagi istilahnya bukan lagi rebahan, bukan lagi gimana gitu ya. Tapi emang posisinya lagi udah benar-benar dalam artian bebersih ya, udah bebersih. Udah benar-benar diniatin dari hati, mensucikan diri ya. Ya, kita pengen apa ya istilahnya terbebas dari segala macam belenggu ya. Belenggu urusan duniawi gitu ya. Maksudnya kayak apa ya nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Apa ya nggak melekat di dalam diri lah ibaratnya karena ecak-ecakin ya. Karena kan ada bahasa gini ya kan kalau kata orang tua baheula gitu ya. Apa sih caang bulan 14 gitu ya. Jadi narawangan ati bangblas. Jadi dalam arti hati kita udah benar-benar bebas dari segala macam istilahnya keterikatan nafsu, ego gitu ya. Ibaratnya benar-benar keinginan teh ya. Mensucikan diri gitu. Diri secara lahiriah maupun batiniah gitu ya. Karena ya kita untuk menuju jalan istilahnya keilahian, bertemu dengan keilahian di dalam diri itu ya kan harus balance gitu ya antara lahir dengan batin itu kita harus benar-benar seimbang gitu ya. Ya gitu. Nah di situ jadi saya bilang nggak mungkin kalau ini halusinasi gitu. Ini sebuah ini real gitu yang alami oleh teteh gitu ya. Mungkin dibilang petunjuk ya. Petunjuk istilahnya di jalan yang saya lalui. Ada apa di situ? Mungkin di situ saya juga jadi banyak belajar bahwa apa sih yang ada di alam semesta ini begitu luas ya, luas dan istilahnya tak terhingga. Katanya tanpa batas ya, tak terhingga gitu. segala sesuatunya ya. Di situ lalu ini nyata gitu ya. Saya ngerasa ini bukan mimpi, karena emang posisi saya lagi nggak tidur. Lalu yang anehnya lagi tuh kayak ada sosok perempuan itu ya yang dia tuh keluar dari bulan itu gitu. Perempuan. Sosok perempuan. Nah itu saya ngerasa dalam hati ya ngerasa kayak bukan takut ya tapi lebih ke aneh aja gitu ya, terheran-heran gitu ya. Termenung, terkesima atau gimana itu? Ini siapa gitu kan? Yang kok ada yang keluar dari bulan, saya bilang sosok perempuan, tapi ya apa sih namanya? Sangat anggun lah gitu kelihatannya, anggun dan rupawan sosok ya? Ibu aja gitu ya, sosok perempuan tapi ibu. Tapi beliau tidak berkata apapun gitu ya, hanya nggak berkata apa-apa ke kamu, nggak berkata apa-apa, hanya maksudnya memperlihatkan ya datang dengan wujudnya itu hanya tersenyum aja gitu ya, kayak mungkin posisinya dulu waktu itu saya itu maaf Ambu saya potong, itu posisi Ambu lagi apa dan maaf yang wanita cantik itu keluarnya apakah langsung keluar ini berjalan atau keluarnya dengan ibaratnya seperti melayang atau gimana yang waktu dulu diingat gitu? Jadi nggak berjalan, jadi gini ya, jadi sosok keluarnya itu awalnya tuh cahaya putih ya, cahaya putih. Nah pas udah kayak gitu lebih dekat lah, maksudnya kayak mendekat gitu ya, cahaya itu. Nah si cahaya itu berubah jadi wanita. Sosok perempuan itu. Gitu. Nah, emang saya kan udah hampir 20 menit lebih ya, pas udah mau sesi terakhir itu datang meditasi itu. Ya, gitu. Nah, karena waktu itu anak tuh lagi tidur, dia manggil-manggil ya. Posisinya kan malam ya. Nah, akhirnya saya udahin aja gitu kan meditasi waktu itu. Saya dalam artian merenung ya. Apa sih maksudnya gitu ya? Ini ada sosok perempuan keluar dari bulan, saya bilang gitu. Terus
karena emang saya belum ada jawaban karena belum interaksi itu ya. Iya, iya. Oh, jadi emang nggak interaksi sama sekali itu waktu Enggak, itu? karena Oh, emang ya gimana ya? Karena emang waktu itu pas baru keluar apa? Istilahnya menunjukkan sosoknya itu si perempuannya itu, saya keluar Oh. gitu. Saya keluar, maksudnya keluar dalam ini ya. Di alam itu saya Keluar. Oh, jadi pergi tetehnya. balik lagi. Balik gitu. lagi. Iya, Oh. gitu. Nah, dari situ Lanjut. saya kan penasaran ya. Sebetulnya emang ada nggak sih gitu ya? Maksudnya sosok yang diam di bulan itu gitu. gitu. Oh, iya. Nah, akhirnya saya cari-cari informasi ya kan, ya berbagai macam lah ini apa namanya artikel-artikel mungkin ya. Maksudnya dari berbagai sumber, ya, gitu, dari berbagai sumber dari mungkin dari orang yang apa, maksudnya dari orang spiritual juga, dari orang yang apa namanya, yang tahu tentang sejarah juga. Khususnya kan sejarah zaman dulu ya. Oh iya. Zaman misalnya sebelum zaman kuno, dari zamannya terdahulu aja Yunani, zaman Romawi gitu ya. Zaman bahula dan bahula. Emang pernah diceritain juga sejarahnya itu waktu zaman Yunani ya. Oh, itu gimana ceritanya? Jadi ada sosok perempuan itu apa yang disebut Ibu Dewi Bulan ya. Jadi Dewi Bulan sendiri ini beliau diberi tugas untuk istilahnya memelihara gitu atau menjaga alam ini gitu, atau menjaga apa tuh? Ya itu bulan itu. Jadi menjaga bulan ya. Gitu. Karena kan kalau misalkan ini minum lagi atau? Coba ya, minum lagi dulu, tambah lagi. Ini tetehnya agak ini mungkin menceritakannya ada energi-energi sahabat yang mendekati ke tenggorokan teteh. Gimana? Kalau baca sejarah zaman dulu itu ya, kayak apa, zaman-zaman para Batara gitu ya. Itu kan mungkin bisa dibilang apa ya? Nggak tahu mitos atau fakta lah gitu. Yeah. Yang pasti kalau ditelusuri emang secara spiritual, saya sendiri gitu ya, emang meyakini bahwa mereka memang ada. Oh, mereka itu ada Dewi Bulan itu ya. Ya bahkan kan apa sang istilahnya tuh sang surya sendiri, matahari ya, itu kan surya, ya? ada yang istilahnya tuh memelihara, menjaga. Jadi lamun cek sunana mah nu nyangkingna gitu. Ya. Gitu. Jadi yang apa? Yang menjaga. Mungkin kalau di Islam kita ada malaikat Ibsi namanya, satu yang menjaga matahari. Nah, itu. Mungkin ya kan dari maksudnya beda nama tapi penamaan ya. Intinya tetap itu gitu. Jadi artinya apa, segala sesuatu yang tercipta di alam semesta ini itu ada yang memelihara, ada yang menjaganya ya, ada yang menjaga dan memeliharanya. Jadi ya kan kalau secara umum kan ya istilahnya Tuhan yang maha pemelihara gitu kan, tapi kan Tuhan sendiri ya menugaskan mungkin ya punya para wakil-wakilnya malaikat-malaikat gitu kan. Bahkan kita sendiri pun kan ada yang menjaga malaikat gitu kan, kanan kiri rokib atira kalau di Islam gitu kan. Aduh, maaf ini kesemutan. Oh, tetehnya kesemutan, saya mungkin terlalu khusyuk dan anteng tadi cerita. Lalu gimana teh ceritanya? Apanya? Dulu ya, ceritanya lanjut lagi, ada lagi? Nantilah ya, mungkin untuk sekarang mah ya nanti diceritain lagi. Itu maksudnya ini masih panjang. Kalau diceritain sejarah apa secara kita sejarahnya gitu ya, sejarah zaman dulunya gitu kan ya, kita nanti digabungin sama pengalaman spiritual saya. Oh, ntar jadi beberapa episode. Kalau sekarang mungkin nggak semuanya teh ya. Jadi berepisode episode. Moga aja kita diberi kesehatan dan teteh bisa melanjutkan, mungkin ada part-part yang selanjutnya. Nanti part 2. Part 2. Tadi kesimpulannya yang teteh ini yang sambung ke sahabat Insun gimana? Kesimpulan dari cerita tadi cerita tadi yang teteh. Jadi intinya apa sih yang disebut dengan dimensi lain atau mungkin secara umumnya alam gaib gitu. Alam gaib ya. Dalam arti kan tak kasat mata, kalau alam gaib itu tidak terlihat secara materi. Mata fisik ya. Itu ada dan benar-benar ada. Ada ya. Kenapa saya bilang ada? Karena saya mengalami sendiri Tata ya. Dan kita juga pasti bakal jadi gaib. Iya, karena kan tadinya juga
kita nggak ada. Nggak ada, Sekarang jadi ada, ada, ya akhirnya terus kan nggak nanti ada nggak ada lagi ya. lagi. Ntar ada lagi ya di dunia lain. Mungkin Iya. ya ada akhirat kan maksudnya Iya. gitu ya. Gitu aja deh. Iya. Oh ya. Oke, mungkin sahabat Insun cerita spiritual Teteh barusan semoga menjadi, tadi kata juga dari awal, menjadi inspirasi pembelajaran. Tapi khusus saya pribadi dan begitu Teh, kita bukan untuk dipercaya Teh ya. Ini kembali ke keyakinan masing-masing. Iya. Sehingga ini adalah sebagai sedikit dari pengetahuan yang Allah berikan. Mungkin alhamdulillah kepada Teteh ada kelebihan, tapi semoga aja juga kita juga dikasih kelebihan-kelebihan itu untuk menambah kita keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin ya, supaya lebih mendekatkan. Sebab emang di dunia gaib itu ada, karena orang yang iman pasti harus percaya dengan hal yang gaib sahabat Insun. Saya juga pasti akan itu kepada kita juga akan jadi gaib ntar ya. Mungkin sahabat Insun sampai di sini dulu cerita-cerita kisah spiritual Teteh atau cerita musik, dan barangkali sahabat Insun ada yang pengen di podcast sama kita sama tim Junjunan tentang kisah-kisah mistisnya, boleh hubungi tim kita, tim Junjunan. Insya Allah kita akan mereview atau kita akan mendatangi dan kita akan istilahnya datangi untuk membuka kisah-kisah spiritual yang mau mendaftar. Dan jangan lupa juga subscribe, like, share ke channel kami, dan maaf juga bila ada kata-kata Teh ya itu yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sampai di sini dulu. Salam, sapaniatan, sauinan sabeungit, Insun kami duriat saja masalah. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.